Selamat jumpa Bapak Ibu Guru hebat. 1,5 tahun kita sudah mengalami pembelajaran secara daring atau PJJ. PJJ telah memberikan pengalaman baru bagi siswa-siswi peserta didik. Bagaimana belajar tanpa bertatap muka dengan guru. Masa PJJ ini, peranan wali kelas menjadi sangat penting. Karena melalui wali kelas, anak-anak diberikan semangat dan motivasi untuk selalu mau hadir dalam layar tata virtual maupun dalam platform-platform tertentu yang digunakan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Dalam kesempatan ini, beberapa Bapak Ibu Guru hebat akan berbagi atau sharing pengalaman sebagai wali kelas mengelola kelas selama dalam masa PJJ. Silakan kita saksikan. Dunia pendidikan benar-benar bergerak dari rumah. Semua yang terjadi kita gerakan, kita merdekakan dari rumah masing-masing. Guru di rumah, kemudian siswa juga di rumah. Kita mempunyai 2 grup. Ada grup orang tua, ada grup anak-anak. Nah, saya selalu memberikan tugas itu di grup anak-anak. Namun, di awal, di pagi hari, saya selalu menyapa orang tua, menyapa anak-anak dengan jejak digital yang baik. Karena apa? Orang tua sudah dalam tahap putus asa untuk bagaimana ikut memotivasi anak didik ini untuk mau belajar, mau bangun pagi dan sebagainya. Maka kita sebagai guru menempatkan diri untuk menjadi motivator untuk mereka dan fasilitator untuk mereka. Setiap pagi saya menyapa, jam 6 pagi saya sudah menyapa bapak dan ibu atau orang tua dan anak-anak bahwa mempersiapkan mereka. Bapak dan ibu tolong dibangunkan. Nah, itu kata-kata kunci saya di setiap pagi. Bahwa assalamualaikum, saya kemudian bagaimana pagi ini saya memulai pembiasaan bla bla bla, tolong saya minta dibangunkan putra putrinya karena saya akan memulai pembiasaan di pukul 6.30 dan seterusnya. Nah, dilanjutkan dengan pembelajaran ini dengan bertemu guru ini. Kita sebutkan supaya apa? Orang tua mengenal siapa guru yang mengajar. Anak juga mengenal siapa guru yang mengajar. Nah, di hari libur pagi tetap saya akan menyapa mereka. Kemudian di jam 3 sore setelah mereka selesai pembelajaran, saya juga akan menyapa mereka. Menyapa dengan mengucapkan hamdalah karena pembelajaran hari itu telah selesai. Nah, ternyata alhamdulillah kelas itu menjadi ramah. Nah, kelas itu menjadi ramah. Grup WA itu menjadi ramah. Kemudian orang tua pun alhamdulillah merasa puas dengan pelayanan kita. Karena apa? Karena kita memang hanya itulah yang bisa kita laksanakan, menyapa, kemudian bagaimana memperhatikan. Teman-teman semua, saya tidak punya trik yang hebat, tetapi saya hanya punya satu tips and trik, yaitu sebuah perhatian dan jejak digital yang baik kepada masyarakat. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang sudah kita alami sama-sama, ya, kita sebagai guru dan anak, murid, siswa merasakan betul ya kondisi yang boleh dikatakan sangat bosan. Nah, pertama mengkondisikan kelasnya adalah supaya saya tahu mereka, maka saya biasanya mengisi biodata setiap anak. Bisa diperlihatkan biodata ini sebagai perangkat saya supaya saya tahu latar belakang mereka, karena selama ini kelas 7 saya 11 juga nggak tahu mereka, dan saya sebagai guru mata pelajaran yang saya ampu adalah IPA. Nah, karena saya sudah jadi wali kelas mereka di kelas 8, maka saya butuh biodata ini untuk perangkat pribadi saya. Kedua adalah perangkat foto. Ini dia
foto ini saya bikin kolase. Ini foto saya dan ini anak-anaknya, anak-anak saya. Nih, maka kolase ini juga menjadi senjata saya karena dengan saya mengenal mereka, walaupun saya tidak tatap muka, tapi saya tahu ya secara bahasa tubuh jika saya berkomunikasi lewat WA atau ketemu di Google Meet. Karena saya juga kan ngajar IPA, jadi saya setiap materi di awal adalah pertemuan di Google Meet. Maka saya walaupun mereka tidak buka kamera, saya tahu siapa-siapa. Dan saya usahakan setiap kelas saya punya kolase, tapi saya pribadi untuk kelas saya sendiri adalah punya kolase ini. Nah, ini penting sekali lagi karena tidak tatap muka bukan berarti kita tidak mengenal mereka. Nah, saya sebut namanya Rahma Asep. Nah, dia dari awal sudah bilang tidak punya akun, tapi bisa WA saya. Saya juga bingung, apa yang menjadi kendala? Rupanya waktu kelas 7, dia memakai akun ayahnya. Nah, begitu di kelas 8, dia punya HP sendiri tapi belum punya akun. Dari situ saya berusaha supaya dekat dengan anak tersebut, maka saya ajari dia sampai bikin akun. Sehingga dalam tempo minggu kedua dia sudah bisa mengikuti pembelajaran di mana guru-gurunya biasa memberikan tugas di Google Classroom atau memberi tugas 2 minggu atau 3 minggu sekali di Google Form atau membuat pertemuan di Google Meet. Alhamdulillah setelah sebulan lebih ini kita berjalan pembelajaran ini, maka Rahma Asep selalu hadir dan ternyata tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas. Itu aja sedikit tips dari saya dan mudah-mudahan sharing dari saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi murid-murid jadi sebagai wali kelas. Jadi yang pertama itu kita harus mengelola kelas itu dengan seni dan keterampilan. Jadi kita harus menggunakan bahasa tubuh yang baik, bertutur kata yang baik, santun, dan bisa menyemangati anak-anak dengan motivasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam mengelola kelas itu memerlukan perencanaan yang matang gitu ya, perencanaan dalam hal-hal yang bersifat peraturan maupun bersifat motivasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengelola kelas adalah mengatasi masalah belajar anak. Jadi mengatasi masalah-masalah anak yang efektif dan efisien ya, agar bisa menjadi perhatian wali kelas. Kemudian menciptakan suasana kelas yang lebih fun daripada biasanya agar kelas itu tidak jenuh dan boring. Kemudian dengan cara misalkan ice breaking, kemudian membuat perencanaan yang matang pembelajaran, kondisi ruangan kelas yang nyaman, kemudian membuat kesepakatan peraturan dengan siswa. Dan itulah yang akan insya Allah menjadikan kelas tersebut nyaman, fun, dan adanya sinergi antara murid, wali kelas, dan orang tua murid. Untuk itu perlu adanya komunikasi antara ketiga sektor tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 6 SD ini, kelas A berjumlah 17 dan kelas B berjumlah 19 orang. Mungkin agak berbeda dengan di Indonesia ya. Di sini agak sedikit siswanya. Ya, insya Allah semua kegiatan, semua informasi, semua hal yang berhubungan dengan siswa, kita ada yang namanya koordinator kelas, yaitu salah satu orang tua yang sudah dipilih untuk menjadi koordinator di kelas masing-masing. Kelas 6 juga insya Allah sudah mempunyai kelasnya. Saya rasa mungkin sama dengan sekolah di Indonesia. Sekarang kita masih dalam pembelajaran online, jadi insya Allah hubungan untuk siswa kita aman saja, belum ada masalah dan semoga juga tidak ada masalah karena mereka itu banyakannya dari sekolah Indonesia dan pembelajaran daring yang sudah kita lakukan yaitu mulai dari tahun kemarin itu menjadi pengalaman untuk tahun ini. Nah, mungkin itu saja pengalaman dari saya sharing, rasanya tidak ada ini. Insya Allah kita ke depan juga mungkin akan membentuk suatu struktur organisasi kelas
sementara ini untuk saya pribadi belum membentuknya karena saya masuk di kelas itu hanya 1 minggu 1 kali. Mungkin itu saja pengalaman dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan mungkin juga bisa sharing. Saya juga bisa mendengarkan sharing dari sekolah Indonesia yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu hal-hal yang saya lakukan ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya. Adapun langkah-langkah itu yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan yang saya maksud ini adalah yaitu selain menanyakan tentang kabar kepada anak-anak, ya diawali dengan salam dan juga doa. Jangan lupa kita untuk menyapa anak-anak dengan menyebutkan namanya. Dengan demikian, anak-anak merasa dihargai, anak-anak merasa lebih dekat dengan Bapak Ibu semua. Ya. Yang kedua adalah dengan membuat kesepakatan antara guru dengan anak. Kesepakatan inilah yang kita minta kepada anak-anak, gagasan-gagasan apa yang mereka bisa berikan agar kelas lebih disiplin dan lebih nyaman. Misalnya bagaimana mereka harus saling menghargai ketika pembelajaran di kelas, bagaimana mereka harus tepat waktu dalam pembelajaran, ya, sehingga anak-anak dalam proses pembelajaran itu lebih disiplin. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu memberikan apresiasi kepada anak. Kadang kita sebagai guru lupa memberikan apresiasi, padahal itu adalah hal yang mudah dan gampang. Hasil dari yang anak-anak lakukan, jangan lupa selalu kita berikan apresiasi buat mereka, misalnya dengan kata hebat, bagus, luar biasa, dan sebagainya. Tentu akan membuat mereka merasa bangga karena mereka yang telah diberikan penghargaan dari guru mereka, sehingga anak-anak berusaha selalu membuat hal-hal yang terbaik. Itulah langkah-langkah yang saya lakukan di kelas selama proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, saya bersama siswa saya dan wali murid mengadakan pertemuan tatap maya. Tujuannya adalah supaya antara wali kelas dan wali murid bisa terjalin hubungan yang baik. Dan apabila ditemui hambatan dalam pembelajaran daring, baik wali murid dan wali kelas bisa menemukan solusi bersama yang terbaik untuk para siswa. Apabila ada siswa yang bermasalah, sebisa mungkin saya komunikasikan dengan para wali murid, dan juga apabila tidak ditemukan solusinya di wali kelas, maka permasalahan tersebut saya coba konsultasikan kepada guru BK di sekolah. Nah, harapannya setelah sampai di guru BK, maka siswa tersebut bisa lebih baik dalam mengatasi masalah pembelajaran daringnya di rumah. Demikian yang dapat saya sharing di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan orang tua dan siswa. Sebelumnya saya melakukan pertemuan melalui Google Meet, mengundang orang tua sekaligus siswanya untuk bisa berkenalan, karena tak kenal maka tak sayang. Kemudian berikutnya membentuk kepengurusan kelas dengan melibatkan banyak pengurus. Dari 36 siswa, saya melibatkan 16 siswa menjadi pengurus kelas, yaitu pertama ketua kelas. Ketua kelas tugasnya share jadwal pelajaran hari ini, kemudian juga share link absen dan mengingatkan teman-teman. Kemudian 11 anak menjadi ketua grup mapel, yaitu dari 10 mata pelajaran plus 1 BK.
Ketua Grup Mapel setiap malam setelah pembelajaran hari ini akan melaporkan melalui voice note di grup WA hasil pembelajarannya. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fazela, Ketua Mata Pelajaran Bahasa Inggris, ingin menyampaikan laporan hasil pembelajaran Bahasa Inggris hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Materi hari ini adalah tentang label text yang dikerjakan di Google Form. Ada 4 siswa yang belum mengumpulkan tugas bahasa Inggrisnya dan 32 siswa lainnya sudah mengumpulkan tugas bahasa Inggrisnya. Bagi 4 orang yang belum mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya, diharapkan untuk mengerjakan tugasnya sekarang dan jangan sampai telat lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melatih anak-anak untuk belajar berani, belajar untuk berbicara dengan baik, sopan, kemudian juga merekam apa yang terjadi atau kejadian pada saat pembelajaran. Dan di samping itu fungsi dari laporan tersebut adalah bagi siswa yang mungkin tidak hadir, yang sakit, bisa mengetahui tugas-tugas yang diberikan pada pelajaran tersebut dan bisa menyusul tugasnya. Kemudian ada 2 tim IT dan 2 tim kreatif, jadi ada 16 pengurus kelas. Kebahagiaan saya selaku wali kelas adalah ketika terjadinya perubahan tingkah laku pada peserta didik menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat dalam belajar, dan menjadi memiliki kesadaran akan perlunya belajar. Mudah-mudahan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengalaman di sini ketika tadi saya menyampaikan bahwa guru serba bisa, serba tahu, itu tidak boleh asal-asalan, tetapi kita harus punya dasar, punya regulasi, punya aturan, atau punya ilmu yang memang sesuai dengan yang kita peroleh. Nah, di permulaan tahun ajaran baru biasanya saya mengadakan Zoom meeting atau Google Meet dengan anak-anak maupun dengan orang tua secara terpisah, di mana pada saat itu adalah momen yang paling penting kita untuk berkomunikasi dengan peserta didik maupun dengan orang tua. Nah, pada momen tersebut biasanya saya menyampaikan tentang atau mengingatkan kembali tentang peraturan-peraturan tata tertib sekolah, kemudian jadwal mata pelajaran yang lebih spesifik dibanding dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah. Kemudian lebih spesifik di sini hanya dalam mata pelajaran yang satu kelas saja, misalnya kelas 9E saja sebagai kelas yang menjadi tanggung itu, juga memberikan informasi-informasi yang mereka perlukan apabila mereka memerlukan informasi tentang apa itu PIP, apa itu KJP, PPDB, kemudian juga informasi lain mengenai kegiatan-kegiatan non-akademik, termasuk kita harus tahu tentang program kesehatan pemerintah yang ada hubungannya dengan sekolah. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita harus memberikan atau kita membuat komitmen dengan anak-anak dan juga menyampaikan komitmen yang sudah jadi ini kepada orang tua murid.